Bidadari, chapter 173, Pedas. Ya, benar. Dia memang tak berjanji datang kembali. Tapi kenapa rasa hatiku jadi sesak gini? Ini membuat Aida tersenyum sinis saat berbisik. Ayo, latihlah dirimu jalan yang benar. Kau bisa urus dirimu sendiri. Ingat, jangan bergantung pada manusia, Aida. Itu hanya akan menimbulkan sakit hati. Hanya Tuhanmu tempatmu bergantung. Aida tak ingin larut dengan kebodohan pikirannya yang sudah bergantung dan memang sudah merindukan pria itu. Serut, kenapa kamu menangis sih? Aida berusaha untuk berjalan di kamarnya, bolak-balik dan membiasakan dirinya berjalan normal lagi. Tapi air matanya tak surut-surut. Dia tak paham. Jangan menangis. Lo tiba-tiba dia mengetuk pintu kamarmu dan melihatmu menangis. Bukankah kau akan terlihat bodoh dan seperti seorang badut? Hadik Aida pada dirinya sendiri, sambil punggung tangannya bergerak untuk menghapus air mata itu dan kembali berusaha kuat. Kamu sudah banyak terlihat bodoh di hadapannya. Saat dia memandikanmu, saat dia membersihkan kotoran yang ada di tubuhmu bagian bawah, depan dan belakang, saat dia berpikir kalau dia sudah memberikan yang terbaik padamu, dan kamu berpikir kalau dia benar-benar perhatian padamu. Bukankah ini hal yang paling bodoh yang ada di dalam benakmu, Aida? Maafkan Aida, lagi masih dengan langkahnya bolak-balik. Namun kini dia tersenyum tak lagi membiarkan dirinya menangis. Tertawalah jika kamu mau menangis. Lebarkan tawamu dan tunjukkan wajah bahagiamu di saat dirimu benar-benar hancur. Karena tidak ada orang yang peduli pada dirimu kecuali kau sendiri, Aida. Bekik Aida sambil matanya menatap ke cermin yang ada di pintu lemari pakaiannya. Ayolah semangat. Lihat, kamu udah bisa berjalan. Dan sekarang kamu tidak perlu merendahkan dirimu dan perlihatkan tubuhmu ini di hadapan orang lain. Dia bukan siapa-siapamu. Dan jangan berpikir dia akan menjadi suamimu selamanya. Entahlah, tapi rasa sakit itu tidak bisa hilang juga. Makanya Aida terus-terusan mencoba memprovokasi dirinya dan membenarkan semua omelannya tadi. Aida berusaha kuat. Perlahan tapi pasti, dia bisa melangkah lebih cepat. Sakit terasa di telapak kakinya, tidak sesakit seperti yang kemarin-kemarin. Aida berusaha untuk berjalan normal sebaik mungkin. Hingga sudah jam 11, aku lapar juga. Ya, terakhir makan memang di dalam mobil kemarin. Itu pun Aida hanya memakan separuh kebab. Wajar jika perutnya sudah tak lagi bisa menahan keinginan untuk diberikan tambahan energi. Mari kita urus makananmu sendiri, Aida. Memang, Aida harus berharap seseorang akan masakan untuknya dan bawakannya ke kamar. Jangan pernah bermimpi bodoh lagi, suruh Aida sambil melangkah keluar dengan semua sakit dan disembunyikannya. Perih hatinya yang tak bisa dimengerti oleh Aida, berusaha diabaikan olehnya dan berusaha terlihat baik-baik saja ketika melangkah menuju ke dapur. Tapi memang tak bisa dibohongi kalau perasaannya tidak enak. Bawaan emosinya masih naik turun tidak karuan. Tapi Aida memang berusaha untuk mandiri. Oke, kita ambil positif dari semua yang sudah terjadi. Karena dia tidak muncul, aku bisa membuktikan padanya. Nanti kalau aku memang sudah tidak lagi membutuhkan dirinya. Dan dia tak perlu datang lagi ke kamarku. Tak perlu lagi membantuku. Aku bisa semuanya sendiri. Aku tak perlu merendahkan diriku di hadapannya lagi. Cicit Aida yang kini sudah ada di dapur. Dia mengambil satu potong buah apel dari kulkas dan menggigitnya. Sambil duduk di kursi biasa dirinya makan. Tinggal 2 apelnya. Aku harus belanja sepertinya. Suruh Aida yang mencoba menghitung bahan makanan, juga mencoba menyibukkan diri. Tapi masih cukup bahan lainnya. Apa yang mau aku buat untuk makan siang ya? Aida mencoba memfokuskan pikirannya pada rasa laparnya sambil mengingat-ingat bahan-bahan yang tersisa. Kira-kira bisa dibuat apa? Yap, mari kita buat orak-arik telur, udang, ayam, apapun yang ada di kulkas dengan sayuran. Orak-arik capcay, buat yang banyak biar kenyang. Hehehe. Aida yang tak mau larut dengan perasaannya yang masih swing, dia berusaha fokus ke bahan makanan. Aida ingin makan yang cepat, karena itu dia sangat fokus memasak, seakan tak ada masalah dengan hatinya. Bahkan terlihat terlalu bersemangat. Yes, 1 penggorengan capcay. Seru Aida yang yakin sekali bahwa makanan itu bisa habis untuk porsi 4 orang tanpa nasi. Bismillah, aku makan dulu Aida memilih untuk duduk di tempatnya biasa. Bahkan dia sangat cuek, makan tidak menggunakan piring. Aida membawa penggorengannya itu dengan dilampiri alas supaya tidak mengotori kabinet dan mengambil sendok untuk alat makannya.
Aduh, panas, melepuh deh bibirku. Aida menggerutu sendiri dan seakan-akan memang dia tidak peduli tapi memang rasa panas itu terasa. Serut, capcaynya pedas sampai aku meler gini. Aida segera berjalan pelan mengambil air minum di kulkas. Meminumnya sambil kipas-kipas, benar-benar seperti orang kepedesan. Bahkan sampai aku meneteskan air mata karena pedas. Aida memang membuat capcay itu sengaja dibuat sepedas mungkin. Bahkan aku makan sambil sesenggukan. Pedas banget. Entah apa maksud dirinya yang memang tidak terlalu kuat pedas, juga memaksakan diri menambahkan cabai sebanyak itu. Rasa kebakar mulutku dan aku baru tahu kalau perutku bisa gembul juga. Penggorengannya bahkan kosong. 2 botol air mineral di kulkas sudah habis. Dan makanan yang bisa dimakan untuk 4 orang itu pun juga sudah habis. Seumur perjalanan hidup Aida di dunia, dia tidak pernah menghabiskan makanan sebanyak itu dalam sekali makan. Mungkin nafsu makanku sudah kembali dan aku begitu bersemangat dengan kesembuhanku kah? Jadi ini party syukuran? Hahaha, ini cukup melegakan dirinya saat mencoba bicara sendiri. Aida mencoba terlihat bahagia sambil menuju ke tempat cuci piring dan membersihkan semua bekas makannya. Aku yakin rumah ini kosong, pikir Aida lagi. Sambil menghempaskan napas pelan, kini dia yang selesai cuci piring kembali lagi ke kamarnya. Dan aku harus memindahkan sesuatu dari kamar ini. Mata Aida menatap ke satu bagian ruangan kamarnya yang mengganggu ketenangan hidupnya. Dan di sana ada sesuatu yang memang tidak ingin dilihatnya lagi. Ya, kita bawa sajalah ke ruang kerjanya. Aida membawa dengan kedua tangannya satu tas ransel besar yang kemarin ditinggalkan Reiko. Tentu saja sudah tidak ada makanan di dalamnya karena Aida mengecek lebih dulu supaya tidak bau barang-barang lainnya. Mungkin dia dan pacarnya sudah kehabisan waktu dan tidak bisa datang padaku. Ya, dia dalam kondisi sulit dan aku akan mengatakan padanya untuk tak lagi memikirkan tentang diriku karena aku sudah bisa melakukan semuanya sendiri. Ini memang harus diakhiri. Hubungan kami ini salah. Sebetulnya ada percikan di dalam hati Aida yang tidak suka dengan kenyataan yang dia katakan tersebut. Tapi Aida memang bukan wanita yang manja. Dan dia tahu semakin dirinya berharap akan semakin membuat hatinya terluka. Aku tidak akan jatuh cinta padanya. Ini memang harus diakhiri supaya aku sadar kalau aku tidak mencintainya. Dan supaya ini hanya karena rasa tidak enakku karena dia merawatku. Perlahan Aida menaiki tangga dan membawa barang-barang itu ke tempat kerja seorang pria yang ketika dia masuk ke dalam ruang kerja itu, aroma khas di dalamnya benar-benar membuat hatinya sakit. Ruangan ini memang ternyata harumnya dari tubuhmu, dari parfum yang kamu gunakan. Dan aku benci sekali menciumnya, seru Aida dengan pengap rasa di dadanya. Aku cukup menaruhnya di sofa ini dan keluar. Selesai sudah, Aida merasa lega ketika dia tidak harus lagi mencium aroma itu. Saat sudah keluar dari ruang kerja dan menaruh tas tadi di dalamnya. Senyum Aida pun muncul di saat dirinya melangkahkan kaki keluar menuju ke lantai dasar. Dan saat itu mata Aida mengarah ke pintu dengan degup jantung bagai tabuh yang dipukul. Dia kembalikah?